Atau dalam hal ini Friedrich Nietzsche menyatakan amor fati fatum brutum, cintai takdirmu sekalipun itu kejam. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan ihwal kebahagiaan. Kebahagiaan memang merupakan cita-cita setiap manusia tanpa terbatas oleh sekat apapun. Cuma memang tetapi ada perbedaan komposisional mengenai apa itu kebahagiaan. Namun terlepas dari beragam pandangan tentang kebahagiaan, yang hendak saya pertanyakan dan saya diskusikan pada video kali ini ialah apa yang akan terjadi seandainya manusia itu terus bahagia atau bahkan bahagia secara berlebihan. Jika dalam hal penderitaan yang sangat menekan akan menimbulkan keadaan yang sangat traumatis, sangat negatif, dan bahkan mengantarkan manusia pada ketiadaan, yaitu stres, depresi, gila, hingga bunuh diri. Tetapi pertanyaannya, sebaliknya jika kebahagiaan itu juga sangat menekan, maksudnya sangat berlebihan, apa yang akan terjadi pada manusia? Nah, pertanyaan ini akan saya jawab dengan 2 poin. Poin pertama pada tataran spiritualitas. Dalam khazanah keagamaan, khususnya Islam, puncak kebahagiaan itu ialah perjumpaan dengan Tuhan. Dan memang menurut kesaksian para sufi, para wali, pengalaman yang sangat indah yang disebut dengan ishkun atau dalam bahasa akademik disebut dengan ekstase, itu diungkapkan dengan kata man lam yaduk lam ya'rif, yang tak merasakan tak akan paham. Meski demikian, gambaran yang dipaparkan oleh para sufi, para wali itu cenderung metaforis, yang gambaran umumnya menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sangat membahagiakan. Meskipun sangat membahagiakan, ternyata perjumpaan itu cukup radikal. Karena dalam khazanah sufi itu, orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan mengalami 2 keadaan. Pertama, fana, sirnanya diri dia. Yang kedua, bako, keabadian, karena Tuhan sudah hadir dalam dirinya. Nah, meskipun demikian, keadaan yang disebut ekstase ataupun disebut ma'rifat atau disebut dengan macam-macam lah dalam istilah sufi, itu sebenarnya cukup dihindari atau cukup dihalangi untuk tersebar ke masyarakat secara umum, untuk tersebar ke kalangan muslim secara umum yang biasa disebut dengan awam. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesesatan. Seperti kasus Syekh Siti Jenar Hamzah Fansuri di Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah sampai pada puncak kebahagiaan, yaitu berjumpaan dengan Tuhan, biasanya akan muncul fenomena syatohat, yaitu ungkapan-ungkapan nyeleneh yang secara lahiriah jika ditinjau secara fikih itu menjadikan orangnya akan sesat bahkan murtad. Misalkan Abu Yazid Al-Bastami ketika dalam salah satu riwayat menyebutkan bahwa ketika beliau ekstase berjumpa Tuhan, beliau menyatakan subhani la ilaha illa ana fa'buduni, maha suci saya, tidak Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Atau pernyataannya al-halaj anal haq, sayalah sang maha benar, sayalah Tuhan sang maha benar. Nah, pernyataan-pernyataan demikian cukup berbahaya, bahkan memang sangat berbahaya jika ditelan mentah-mentah. Karena satu sisi akan menjadikan orangnya murtad, yang kedua bisa menggait orang lain untuk terbius ikut ajarannya. Makanya dalam kajian keislaman, khususnya sufi yang sifatnya falsafi ini, karena hendak membahasakan bahkan mengajarkan perjumpaan secara spiritual dengan Tuhan, itu seringkali dihalangi karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau menimbulkan distabilitas dalam tatanan keagamaan. Jadi pada ranah spiritual sendiri, kebahagiaan yang berlebihan itu dihalangi bukan karena dia salah, tetapi khawatir tidak setiap orang bisa menerimanya secara mentah-mentah. Makanya dalam khazanah Islam itu ada larangan ifrat dan tafrit. Ifrat itu sendiri ialah berlebihan dalam menjalani agama. Bentuknya yang paling radikal ialah al-ghulu, yaitu radikalisme. Jadi orang-orang yang cenderung melegalkan kekerasan atas nama agama, secara tidak langsung dia berlebihan dalam mencintai agama. Hal demikian sesuatu yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, tafrid. Tafrid itu cenderung abai dan santai terhadap agama, sehingga banyak ajaran agama terbengkalai. Jadi memang dalam ranah spiritual di lingkungan Islam selalu
ada upaya tarik ulur dan tarik tambang untuk menimbulkan keseimbangan antara ifrod dan tafrid. Jadi diupayakan tidak jatuh ke ifrod atau ke tafrid. Oleh karena itu, untuk poin pertama kesimpulannya bahwa bahagia yang berlebihan itu berbahaya, karena minimal akan menjadikan orang itu individualis. Maksudnya dia akan cenderung uzlah, karena memang perjumpaan dengan Tuhan sangat membahagiakan dibanding berjumpa dengan makhluk. Resikonya bisa menjadikan orang uzlah, menyendiri. Itu yang biasa dilakukan oleh sufi-sufi terdahulu, meskipun tidak semua. Dan itu pula yang dikritik oleh Muhammad Iqbal, pemikir pembaharu muslim asal Pakistan. Dianggap itu akan menjadikan muslim tetap dalam problem-problemnya. Itu poin pertama. Poin kedua, bahagia yang berlebihan secara tidak langsung mengendap dalam paradigma dunia barat atau secara umum modernitas, yang secara umum itu teridentifikasi oleh paradigma hedonis. Hedonisme itu sendiri pertama kali dilayangkan oleh Epikuros, filsuf Yunani kuno, yang menganggap bahwa jika manusia ingin bahagia, maka dia harus melakukan hal-hal yang menyenangkannya. Dan memang peradaban Eropa Amerika itu sumbernya dari Yunani dan Romawi. Nah, dalam hal tolok ukur kebahagiaan, hedonisme itu cukup kentara di dunia barat. Akhirnya kemudian yang terjadi ialah penumpukan kesenangan. Nah, realisasi kesenangan itu kemudian bersenyawa dengan kapitalisme. Nah, kapitalisme berfungsi untuk menyediakan sarana-sarana yang bisa membahagiakan manusia. Maka dibuatlah kemudian industri pornografi, industri macam-macam yang menurut pandangan mazhab Frankfurt disebut dengan mass deception, tipu muslihat massa. Nah, keadaan yang menuntut orang barat untuk serba senang ini dikritik oleh Erich Fromm. Misalkan dalam bukunya Escape from Freedom, lari dari kebahagiaan, atau dalam bukunya To Have or To Be, bahwa orang-orang barat itu tanpa disadari mengemban menjalankan way of life, jalan hidup, yaitu kalau ingin bahagia maka tumpuklah kesenangan. Untuk bisa senang maka belilah sebanyak mungkin produk-produk industri, yang oleh Erich Fromm disebut dengan kecenderungan to have, kecenderungan memiliki, bahwa untuk menjadi manusia ya harus sebanyak mungkin memiliki dan semewah dan semegah mungkin apa yang kamu miliki. Akhirnya itu kemudian menjadikan orang barat, beberapa bahkan banyak darinya itu mengalami krisis mental, karena dituntut untuk terus senang. Ketika dituntut untuk terus senang, batinnya itu merapuh, sebab sudah tidak terbiasa mengolah batin menghadapi suka duka, menghadapi penderitaan, menghadapi kesakitan, menghadapi ketidaknyamanan. Nah, memang gampangnya orang yang tersituasikan untuk manja, secara mental dia akan rapuh, diterpa oleh hal-hal yang tidak enak, dia langsung cenderung down, cenderung bahkan fatalnya itu bisa stres, depresi. Dan angka bunuh diri, angka stres, depresi itu banyak menimpa negara-negara maju. Di Asia misalkan Jepang tertinggi, sementara Eropa dan Amerika itu sangat tinggi. Amerika bahkan merupakan negara yang dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia. Di Swedia disediakan ruang khusus untuk bunuh diri. Jadi secara paradigmatis orang barat itu sadar atau tidak sadar menganggap bahwa untuk bahagia tumpuk kesenangan. Akhirnya kemudian yang terjadi bahagia yang berlebihan. Ketika bahagia yang berlebihan, maka sekali lagi batin kropos. Makanya untuk itu Erich Fromm menyebutkan sarannya itu ya jangan ambil senangnya saja, tapi suka duka harus dihadapi semua. Atau dalam hal ini Friedrich Nietzsche menyatakan amor fati fatum brutum, cintai takdirmu sekalipun itu kejam. Demikian dua poin yang bisa saya paparkan terkait apa risiko jika seandainya manusia terus bahagia atau bahkan bahagia berlebihan. Demikian, semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.